Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua, khususnya kelas 9, sehat selalu ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembuahan dan menstruasi, ya, yang biasa dialami oleh wanita. Nah, sebelumnya kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kali ini, yaitu kalian pahami untuk materi kita kali ini adalah proses pembuahan dan proses menstruasi. Itu bagaimana yang selama ini dialami oleh setiap wanita. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan atau menerangkan bahwa tentang proses pembelahan, ya, baik itu pembelahan secara mitosis maupun pembelahan secara meiosis. Kemudian alat-alat reproduksi, bagian-bagiannya, alat-alat reproduksi laki-laki dan wanita, kita sudah membahas. Nah ya, oke, selanjutnya mari kita sama-sama untuk mempelajari materi kali ini. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar, yaitu adalah alat-alat reproduksi pria dan wanita, sudah ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas bagaimana tentang proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana? Kita lihat. Nah, seperti kalian ketahui bahwa untuk organ reproduksi wanita seperti pada gambar ini ya. Nah, di sini ada yang namanya ovarium. Apa itu ovarium fungsinya? Sebagai alat tempat memproduksi sel telur atau ovum. Kemudian masuk di sini ada saluran yang bernama tuba fallopi ya atau oviduk. Nah, ini salurannya. Jadi telur nanti setiap bulannya yang diproduksi dia akan nanti ditangkap oleh saluran tuba fallopi ini menuju kemana? Ke uterus atau ke rahim ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum atau sel telur yang telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium tadi tempat pembentukan sel telur menuju uterus ya, melalui saluran yang bernama tadi tuba fallopi. Lalu proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut namanya ovulasi. Nah, dalam perjalanan ke uterus, ya, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi atau saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, dengan dibuahinya tadi, sehingga menyebabkan terjadinya proses pembuahan atau nantinya pada wanita mengalami kehamilan. Nah, proses fertilisasi atau proses pembuahan ini, ya, oleh ovum. Proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut fertilisasi, ya. Tetapi proses pelepasan ovum dari ovarium itu namanya ovulasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, inti sperma bergabung dengan inti ovum. Nah, jika telah ada satu sperma yang masuk ke ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Seperti apa prosesnya? Kita lihat prosesnya. Nah, ini ya, gambar proses bagaimana sel sperma yang menembus sel telur. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah sel sperma. Ya, kemudian yang lingkaran bulat ini adalah sel telur atau ovum. Nah, sel sperma yang menembus ke sel telur atau ovum ini hanya bagian kepala saja. Kita lihat yang mana? Ini gambarnya. Jadi yang menembus sel telur itu ada berapa ribuan sel sperma ya yang berusaha masuk menuju ke sel telur. Tetapi yang bisa menembus hanya satu ya, hanya satu. Nah, untuk prosesnya nanti untuk proses pembentukan sel sperma itu namanya spermatogenesis. Untuk proses pembentukan sel telur namanya oogenesis ya. Nanti di materi berikutnya, pertemuan berikutnya.
Nah, untuk sel sperma tadi yang menembus sel telur itu hanya bagian kepalanya saja. Nah, lanjut peleburan inti sperma dengan inti ovum. Nah, berkembang menjadi suatu zigot atau janin di dalam rahim atau uterus. Selanjutnya untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, embrio ini adalah zigot tadi yang sudah dibuahi ya. Nah, hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Nah, zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus atau rahim. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis untuk membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus atau rahim. Nah, pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus, ya. Nah, seperti ini gambarnya, perkembangan zigot menjadi embrio. Jadi, pada saat ovarium atau sel telur ini mengeluarkan sel telur, ya, melalui tuba falopi, ini terjadi ovulasi, pematangan sel telur. Dia berjalan. Gambar sel telur yang mana? Seperti ini, ovum. Nah, dia berjalan menuju tuba falopi, ya, salurannya tuba falopi. Nah, dalam pembelahan ini berjalannya ini dia terjadilah misalnya di perjalanan ini bertemu dengan sel sperma ini ya, sel telur tadi bertemu dengan sel sperma, terjadilah fertilisasi atau pembuahan tadi. Nah, berkembanglah menjadi zigot ya. Nah, zigot membelah menjadi 2 sel menjadi 4 sel, kemudian menjadi 4 menjadi 8. Terus embrio berkembang menuju berjalan ke uterus. Nah, disinilah ya zigot tadi atau embrio tadi menempel pada rahim ya atau pada dinding uterus ya. Lebih jelasnya kalian juga bisa membuka di buku paket kalian ya. Untuk proses pembuahannya itu ada pada halaman 24 dan 25 dalam buku paket kalian ya. Nah, kemudian setelah terjadi nanti embrio tadi menempel pada dinding uterus atau dinding rahim, proses yang selanjutnya adalah terjadinya perkembangan embrio. Perkembangan embrio ada dalam buku paket kalian halaman 26-27. Di situ terbagi ya, ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga perkembangannya ya. Jadi setiap 3 bulan itu dikatakan trimester. Yang pertama 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan yang kedua itu adalah trimester kedua. Nah, kita lihat di situ untuk trimester yang pertama itu terjadi periodenya terbentuk hampir semua organ tubuh. Jadi janin ini sangat rentan terhadap radiasi ya. Terbentuknya mulai terbentuk bakal tulang belakang. Kemudian otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Lalu di trimester kedua terjadinya perkembangan. Di sini sudah mulai tumbuh pembesaran pada janin ya. Nah, bagian-bagian mana mulai terbentuk? Jari, kaki sudah mulai terbentuk pada bagian ujung. Jari tangan, terus kemudian rambut dari seluruh tubuh bagian rambut itu sudah mulai tumbuh, kemudian permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut dan janin mulai bergerak aktif pada trimester kedua. Kemudian trimester ketiga, nah di sini sudah mulai terbentuk lebih lengkap lagi sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Nah, janin sudah bisa mulai mengatur suhu tubuh, otot mulai menebal, tulangnya pun mulai mengeras, ya itu kisaran di pada perkembangan janin di usia 6 bulan sampai dengan 9 bulan dinyatakan untuk proses kelahiran. Nah, kembali lagi pada proses menempelnya
janin tadi setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar. Jadi nanti si embrio tadi itu terbentuk menjadi 3 lapisan ya. Ada lapisan ektoderm, lapisan endoderm dan lapisan mesoderm. Dilihat pada gambar kalian nih yang ada pada tampilan layar, ada ektoderm, mesoderm dan endoderm. Nah, proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuknya lapisan embrio pada hari ke-7 ya, kemudian hari ke-9 dan hari ke-16. Nah, pada minggu ke-8 ini struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk ya. Jadi awalan embrio bentuknya seperti ini, seperti gambar yang A. Kemudian lanjut mulai terbentuk sudah tulang belakangnya, bagian kepala, tangan dan kaki. Ya. Nah, ini gambar yang C ini sudah pada minggu ke-13 sudah mulai terlihat. Nah, ini tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Lalu sekarang kita pelajari untuk proses menstruasi atau siklus haid ya. Nah, ini umumnya dialami oleh wanita ya. Nah, sejak masa pubertas 10 sampai 15 tahun tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut siklus haid. Nah, perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, ini minggu pertama. Ini terjadi menstruasi. Nah, kalau kalian di sini ini ada warna lebih gelap, ini adalah maksudnya adalah sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Jadi sehingga ada peluruhan darah di sini. Nah, lanjut minggu kedua, lalu minggu ketiga, minggu keempat dan siklus berulang terus seperti itu dalam setiap bulannya. Nah, di sini dijelaskan kembali minggu ke-1 lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Makanya tadi pada gambar terlihat warna lebih gelap ya. Nah, itu artinya tadi yang sudah Ibu sebutkan bahwa darah itu meluruh, keluarlah menstruasi. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Seperti apa kita lihat. Nah, ini yang dimaksudnya. Ya, bagian sel telur atau bagian uterus ini mulai dindingnya mengalami penebalan ya. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur atau dari ovarium. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur, oviduk atau tuba falopi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi akan tertanam. Nah, di dalam dinding rahim, sebaliknya, jika telur tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar ya, kisarannya 40 hingga 50 tahun. Nah, dari semua pembahasan dari sistem ekskresi, ya, pada bab pertama ini, terakhir adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, itu macam-macamnya ada. Gonore, penyakitnya berupa keluarnya kencing, tapi kencing bukan berupa cairan urin, tapi yang keluar adalah kencingnya bernanah. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, kemudian penyakit yang kedua, chlamydiasis, ya. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis atau jamur. Kemudian ketiga sifilis ya. Ini biasa terkenal oleh yang namanya penyakit raja singa. Kemudian penyebabnya bakteri Treponema pallidum, herpes genitalis, penyebabnya virus herpes dan candidiasis keputihan atau penyebab jamur Candida albicans. Nah, kalian bisa lihat juga di buku paket kalian itu untuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi ada di halaman 35 buku paket kalian ya, di halaman 35. Di situ penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia ada HIV, AIDS, kemudian tadi gonorrhea sudah dijelaskan, sifilis, herpes, kemudian epididymitis ya, dan
candidiasis. Ya, kalian bisa baca di buku kalian di halaman 36 sampai dengan 38. Lalu, nah sekarang dari semua proses pembuahan, kemudian apa yang dialami oleh wanita seperti proses menstruasi dan kelainan pada sistem reproduksi, yang terakhir adalah bagaimana kalian menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, caranya seperti apa? Yaitu kalian bisa menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kemudian mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Lalu tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Keempat, mengenakan pakaian yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Jadi untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Lalu tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Karena penyakit tersebut belum ada obatnya, ya. Nah, Ibu minta setelah kalian mempelajari bab pertama sistem reproduksi ini, kalian wajib mengetahuinya bagaimana cara-cara menjaga kesehatan, kemudian organ-organ apa saja. Artinya apa yang dijelaskan itu untuk pemahaman pengetahuan kalian, tetapi tidak digunakan jika memang belum pada saat waktunya di kalian diperbolehkan. Itu pesan Ibu wajib kalian dengarkan, ya. Tidak boleh disalahgunakan. Memang materi ini harus Ibu ajarkan karena memang ada pada materi tertera pada kurikulum. Kalau kalian bertanya, kok kita belajar ini ya Bu, gitu. Karena memang ada materi yang harus dijelaskan tadi. Ya, tidak untuk dicoba-coba di luar ya, apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, nah tugasnya kalian di bab terakhir berarti sudah selesai materi kita. Kalian mengerjakan soal latihan uji kompetensi di buku paket halaman 47 sampai dengan 49. Ya, selesai materi ini, lalu yang akan minggu depannya lagi kita ulangan melalui link ya, Google Form. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, Ibu ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.